Santapan Harian Rabu 2 Maret 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-40. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-32. Sebelumnya, mari kita berdoa. Roh Kudus-Mu hadir di dalam hati kami dan menolong kami dalam memahami sabda-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam Kristus yang menguatkan kami berdoa. Amin. Yeremia 23 ayat 25-32. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan, Aku telah bermimpi. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Sebab itu, sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan, yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan, yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Santapan Harian, dari zaman Alkitab sampai sekarang, banyak orang berani menyampaikan berita palsu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Hal ini karena daya tarik dari berita palsu yang menyenangkan umat bisa berdampak baik pada kemakmuran pewarta berita itu. Para nabi palsu yang mewartakan firman yang bertentangan dengan kehendak Allah mengira bahwa Allah tidak tahu apa yang mereka lakukan, karena Allah hanyalah Allah yang dekat, bukan Allah yang jauh, dan bahwa mereka dapat menyembunyikan perbuatan mereka dari mata Allah. Padahal Allah yang memenuhi langit dan bumi sangat mengetahui apa yang mereka lakukan, dan karena itu Ia sangat murka. Bagi Allah,
nabi-nabi palsu tersebut telah merancang supaya umat melupakan nama Allah dan menggantinya dengan Baal. Karena itu, Allah sendiri akan menjadi lawan bagi mereka. Pernyataan ini Allah ulangi sampai 2 kali. Allah yang adil adalah Allah yang akan memberikan hukuman yang lebih berat kepada mereka yang membawa firman karena mereka mempengaruhi banyak orang. Yakobus mengatakan bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Menjadi guru dan pembawa firman adalah tugas yang mulia dan penuh kehormatan, tetapi juga merupakan tugas dengan tanggung jawab yang besar. Jangan mengira karena manusia tidak tahu dan bisa ditipu dengan firman palsu yang diwartakan, itu berarti Allah juga tidak tahu dan tidak peduli. Allah sangat peduli jika kita menyesatkan umat-Nya, bahkan umat-Nya yang paling kecil. Karena itu, jika kepada kita diberikan kehormatan untuk mengajar umat Allah, baik sebagai guru sekolah minggu, pembina remaja ataupun pemuda, maupun sebagai hamba Tuhan, kita harus sangat berhati-hati dengan apa yang kita ajarkan. Jika pengajaran kita tidak membawa umat untuk mengenal Allah seperti yang diwahyukan di dalam Alkitab, maka kita sudah menjadi pewarta firman palsu, dan hukuman Allah yang akan kita terima akan sangat berat bagi kita. Mari kita berdoa. Lakukanlah kebajikan kepada kami, hamba-Mu ya Allah, supaya kami hidup dan kami hendak berpegang kepada firman-Mu. Serta teguhkanlah kami untuk mewartakan firman-Mu dalam kata dan karya dengan terus bermuara pada kehendak-Mu. Di dalam kasih-Mu ya Kristus, kami memohon. Amin.